Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama, Luli Evanovia, NIM 2017-33055. Kedua, Muhammad Akmal Abrori, NIM 2017-33088, yang akan mempresentasikan tentang median. Teman-teman silakan menyimak ya. Definisi median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan atau disusun dari data terkecil sampai data terbesar. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data itu disusun menurut urutan nilainya sehingga membagi dua sama besar. Maksudnya, jika median kita sebut ME, maka terdapat 50% dari banyak data yang nilai-nilainya paling tinggi atau sama dengan ME dan 50% lagi paling rendah atau sama dengan ME. Nilai tertinggi untuk kelompok A sama dengan ME, nilai terendah untuk kelompok B sama dengan ME. Dengan kata lain, ME berfungsi sebagai nilai tertinggi dari kelompok A dan juga berfungsi sebagai nilai terendah dari kelompok B. Banyak anggota kelompok A sama dengan banyak anggota dari kelompok B. Jika banyak data ganjil, maka ME merupakan nilai data yang terletak di tengah-tengah di mana sebelah kiri dan kanannya masing-masing terdapat 1/2 kurung buka N ditambah 1 data. Tetapi jika banyak data genap, maka setelah data itu disusun menurut urutannya, ME diambil rata-rata hitung dari dua data tengah, yaitu data ke 1/2N dan data ke 1/2N ditambah 1. Median dari data tunggal. Contoh, dari 5 orang anak dari kelas 1 SD 1 Gunung Manis dijadikan sampel menghitung pensil warna yang dipunyainya. Setelah dihitung, jumlah pensil warna mereka adalah 8, 5, 4, 7, 6. Median dari jumlah pensil warna tersebut adalah penyelesaian. Langkah pertama, kita mengurutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jumlah warna pensil adalah 4, 5, 6, 7, 8. Langkah kedua, dengan mengurutkan data seperti di atas, maka akan memudahkan kita menentukan median dari data kelompok A sampai dengan data kelompok B sebagai berikut. Langkah ketiga, lihat nilai data di tengah-tengah di mana sebelah kiri dan kanannya sama. Seperti berikut. Jadi, ME dari data tersebut adalah 6. Contoh, dari 6 siswa dalam satu kelas 1 dijadikan sampel dan dihitung tingginya. Hasil pengukuran tinggi badan dari ke-6 siswa tersebut adalah 125, 127, 129, 126, 124, 128. Hitung median dari data tinggi badan ke-6 siswa tersebut. Penyelesaian. Langkah pertama, mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar, yaitu 124, 125, 126, 127, 128, 129. N sama dengan 6. Langkah kedua, ME diambil dari rata-rata hitung dari dua data tengah, yaitu data ke 1/2N dan data ke 1/2N ditambah 1. Data ke 1/2N sama dengan 1/2 kali 6 sama dengan 3. Data ke 1/2N ditambah 1 sama dengan 1/2 kali 6 ditambah 1 sama dengan 4. Langkah ketiga, berdasarkan pengurutan data tinggi badan siswa tersebut, diperoleh data ketiga dan data keempat. Dengan demikian, perhitungan dapat dilanjutkan. ME sama dengan data ke 1/2N ditambah data ke 1/2N ditambah 1 dibagi 2 sama dengan data ke-3 ditambah data ke-4 dibagi 2 sama dengan 126 ditambah 127 dibagi
dibagi 2 sama dengan 253 dibagi 2 sama dengan 126,5. Median dari data yang telah dikelompokkan. Untuk data yang terkelompok, artinya yang disusun dalam daftar distribusi frekuensi. ME dapat dihitung dengan rumus berikut. ME sama dengan BBME ditambah P kurung buka N per 2 dikurangi F per F kurung tutup. Keterangan BBME sama dengan batas bawah kelas interval yang mengandung ME. P sama dengan panjang kelas interval, N sama dengan banyak data, F sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung ME. F sama dengan frekuensi kelas interval yang mengandung ME. Contoh, dari 26 siswa SDN 1 Bayi dijadikan sampel dalam penelitian Dinas Kesehatan. Siswa yang sudah dipilih kemudian ditimbang berat badannya. Hasil timbangan berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok seperti berikut. Hitung median berat badan siswa yang dijadikan sampel. Penyelesaian. Langkah pertama, kita melihat tabel di samping. Dapat kita temukan bahwa banyak dalam datanya 26 dari frekuensi kumulatif paling bawah. Langkah kedua, kita menentukan letak mediannya, yaitu 1/2N sama dengan 1/2 kali 26 sama dengan 13. Jadi letak mediannya di antara data ke-13 dan 14. Data tersebut pada kelas interval ke-61 sampai 65. Langkah ketiga, menentukan batas bawah. Batas bawah kelas median dapat dicari dengan mengurangi angka paling kecil dalam median dengan 0,5. Maka batas bawah 61 dikurangi 0,5 sama dengan 6,5. Langkah keempat, sekarang kita telah mendapatkan datanya, yaitu 1. Jumlah data sama dengan 26. Kedua, frekuensi kumulatif sebelum kelas median sama dengan 9. Ketiga, frekuensi kelas interval sama dengan 5. Keempat, panjang kelas interval sama dengan 5. Kelima, batas bawah kelas interval sama dengan 60,5. Jadi ME sama dengan BB ME ditambah P kurung buka N per 2 dikurangi F per F kurung tutup sama dengan 60,5 ditambah 5 kurung buka 26 dikurangi 26 dibagi 2 dikurangi 9 dibagi 5 kurung tutup sama dengan 60,5 ditambah 5 kurung buka 13 dikurangi 9 dibagi 5 kurung tutup sama dengan 60,5 ditambah 5 kurung buka 4 per 5 dibagi 5 kurung tutup sama dengan 60,5 ditambah 5 dikali 0,8 sama dengan 60,5 ditambah 4 sama dengan 64,5. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.